Artinya orang itu tidak diterima puasanya oleh Allah ketika dia berkata dusta, berkata jorok, berkata bohong, ghibah, menceritakan orang lain. Bahkan Nabi SAW pernah mendapatkan laporan ada seseorang yang berpuasa tapi sampai kepayahan banget. Puasa ya sahur tapi kepayahan banget orang itu. Sampai-sampai seakan-akan nyawa akan terambilnya. Maka ada dua sahabat yang datang kepada Nabi SAW menceritakan keadaan orang itu. Maka apa kata Nabi? Bawa orang itu ke sini. Setelah di hadapan Nabi SAW, orang itu disuruh muntahkan isi perutnya. Dan orang itu muntah, yang keluar adalah nanah dan darah. Padahal malam hari sahurnya pakai cuwi goreng, tempe goreng, tapi muntahannya nanah dan darah. Apa kata Nabi? Orang ini berpuasa dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, dan dia berbuka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dia duduk-duduk kemudian menceritakan keburukan orang lain. Subhanallah. Ini sampai puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih bermaksiat di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ibu bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah pada junjungan kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam iqamatuddin. Ibu bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memperbaiki diri kita, kesempatan untuk memperbaiki jiwa, amal-amal kita semuanya. Juga Allah berikan kesempatan pada kita untuk menambah bekal-bekal kita sedikit demi sedikit, insya Allah lama-lama jadi bukit. Ya. Besar itu karena dari yang kecil. Kita punya uang 300 triliun itu dari 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah. Dari uang yang begitu banyak, bukan langsung banyak, kecuali orang yang korupsi. Jadi kalau orang korupsi itu enggak modal, enggak perjuangan, ambil aja, selesai. Tapi kalau orang kaya dari sedikit ngumpulkan, akhirnya jadi banyak. Demikian juga dengan bekal-bekal kita, telaten, insya Allah kita akan dapatkan hasil yang banyak. Sebelum kita lanjutkan majelis kita di pagi hari ini, terlebih dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita awali, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, kemudahan, barokah ilmu dan kepahaman kita kepada kita semuanya. Ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal beberapa hari, hitung hari,
insya Allah hari Sabtu. Hari Sabtu sementara ini yang dari saudara-saudara kita, teman-teman kita dari Muhammadiyah sudah menetapkan, kemudian dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri juga sudah menetapkan dengan hal yang sama. Insya Allah hari Sabtu mulai. Bagi yang lain harapannya juga hari Sabtu, gitu ya, hari Sabtu. Dan kita sebenarnya tidak, umat Islam dan organisasi yang besar pun tidak diuntungkan dengan berbeda. Ya. NU dan Muhammadiyah berbeda karena kita kondisi hari ini yang terbesar hari ini untuk organisasi ormas itu adalah NU dan Muhammadiyah yang Islam. Ketika mereka berbeda itu tidak kemudian orang NU pindah ke Muhammadiyah, orang Muhammadiyah pindah NU, tidak juga. Ya, yang diuntungkan siapa? Tidak ada yang diuntungkan sama sekali. Mudah-mudahan besok bareng-bareng lagi. Ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari tamu agung akan datang kepada kita. Kalau sahabat 6 bulan yang lalu sudah menyambutnya dengan doa Allahumma barik lana fi, bukan Allahumma barik lana warusaktana, bukan. Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balighna fi Ramadan. Sudah menyiapkan diri 6 bulan yang lalu, bahkan ada yang nabung puasa. Ada yang nabung puasa untuk puasa Ayamul Bait, yaitu puasa 3 hari di pertengahan bulan. Ada beberapa bulan sahabat itu tidak puasa Ayamul Bait. Kenapa? Aku ingin meropelnya nanti 3 hari itu di bulan Sya'ban. Kenapa? Untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan puasa, maka sahabat itu menyambut sebelumnya itu dengan puasa. Ya, maka ibu bapak kaum muslimin, kita akan menyambutnya dan sudah bahagia dengan kedatangan Ramadan. Tapi perlu kita ingatkan, ada pula orang-orang yang di dalam Ramadan tidak mendapatkan pahala puasanya, ya, tidak mendapatkan ya keutamaannya, bahkan tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang puasa tapi tidak dapatkan surga, orang puasa tapi tidak masuk surga. Padahal dia ya, orang masuk surga, orang yang puasa itu punya pintu khusus namanya nopo? Ar-Royan. Ada pintu khususnya, tapi sampai orang itu ya ditanya oleh Allah, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa engkau masuk ke dalam neraka Saqar? Padahal engkau juga puasa, engkau beribadah. Ya. Ini. Maka kata Nabi SAW, "Ruba sha'imin laisa lahu min siyami." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala puasanya. Dia tidak mendapatkan keutamaan puasanya, bahkan dia tidak dapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita ingatkan, kita khawatir hal itu terjadi pada kita. Ya, sebagaimana sahabat ada yang sahabat yang menanyakan kepada Nabi tentang keburukan-keburukan, sementara sahabat yang lain bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan. Maka ditanyakan kepada Nabi SAW, "Kenapa engkau bertanya kepadaku tentang keburukan?" Supaya aku kalau tahu bisa meninggalkannya. Kalau saya tahu itu keburukan, maka saya bisa meninggalkannya. Demikian juga dengan kita hari ini. Ada hal-hal yang bisa menjadikan puasa kita itu tidak diterima oleh Allah. Kita puasa ngendikan Nabi SAW, ilal ju' wal atos. Kita puasa tapi hanya dapatkan ju', lapar dan haus saja. Jadi ngelih dan ngelak saja, hanya dapatnya itu. Bahwa rahmati Allah SWT. Padahal di bulan Ramadan tidurnya saja dapat pahala. Maka naik ngaji besok di bulan Ramadan, jenengan kok kuliah subuh ngantuk, oleh rong pahala. Yang pahala pertama pahala ngantuk, yang kedua pahala ngaji. Tapi nih sing orang ngantuk pahalanya 1. Suka milih mana kira-kira itu?
Pilih ngantuk apa enggak? Ya, mau ngantuk itu alami kok. Jadi orang-orang ngaji itu 10 menit yang pertama itu masih melek, masih gembirigas gitu guys. Tapi nanti 10 menit berikutnya sudah mulai klentruk niku. Apa meneh sing mulai sendean nang tembok niku wis mulai wis mulai mandan klentruk niku. Tapi nanti di akhir itu sudah mulai bangun lagi karena masih mau pulang sih. Nah, kalau rapat arisan biasanya wedangnya mulai metu. Itu. Jadi mulai terbuka lagi matanya. Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala di antaranya apa? Orang itu tidak sholat, puasa tapi tidak sholat. Maka Allah bertanya, "Masalakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Ya Allah, kenapa saya dimasukkan di dalam neraka? Karena dulu di dunia saya termasuk orang-orang yang tidak sholat. Saya bukan orang-orang yang sholat. Subhanallah. Insyaallah jamaah panjenengan semuanya insyaallah sholat semuanya. Karena memang ada fenomena-fenomena ini gitu kadang-kadang ada, apalagi naik Idul Fitri ora tahu sholat wajib, ora tahu sholat taraweh, ning Idul Fitri sholat. Ada nggih? Lah ya, balik kang Jakarta, orang yang balik Jakarta bekayu kue, gitu ya. Nggak pernah sholat nggak sholat wajib, sholat taraweh juga tidak, puasa saja tidak, ning sholat Idul Fitri. Banyak yang seperti itu ternyata. Ya. Apa? Lam nakumunal musallin. Termasuk saya bukan orang-orang yang golongan orang yang sholat. Kemudian yang kedua apa? Tidak menjaga lisannya. Dari berkata kotor, jorok, dusta, riba, melaknat, ya, mengumpat. Ini hati-hati sekali. Ya, malam yadak qala zur, ngendikane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun qaula zur itu mengatakan orang-orang yang berkata porno, tapi tidak termasuk di dalamnya adalah perkataan-perkataan yang tidak pantas. Ya. Maka tidak layak. Kata Allah apa? Falaisa lillah. Ya, fi ayat ta'amahu wa syarabahu. Dan aku tidak akan menerima apa yang dia tinggalkan dari makan dan minumnya. Artinya orang itu tidak diterima puasanya oleh Allah ketika dia berkata dusta, berkata jorok, berkata bohong, ghibah, menceritakan orang lain. Bahkan Nabi SAW pernah mendapatkan laporan ada seseorang yang berpuasa tapi sampai kepayahan banget. Puasa dia sahur tapi kepayahan banget orang itu. Sampai-sampai seakan-akan nyawa akan terambilnya. Maka ada dua sahabat yang datang kepada Nabi SAW menceritakan keadaan orang itu. Maka apa kata Nabi? Bawa orang itu ke sini. Setelah di hadapan Nabi SAW, orang itu disuruh muntahkan isi perutnya. Dan orang itu muntah, yang keluar adalah nanah dan darah. Padahal malam hari sahurnya pakai cuwi goreng, tempe goreng, tapi muntahannya nanah dan darah. Apa kata Nabi? Orang ini berpuasa dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, dan dia berbuka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dia duduk-duduk kemudian menceritakan keburukan orang lain. Subhanallah. Ini sampai puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih bermaksiat di bulan Ramadan. Ya, apalagi anak-anak muda kayaknya hari ini tersentuhnya kurang sekali. Kalau dulu anak-anak muda itu banyak. Saya tadi malam itu Pajero pengajian jelang Ramadan tarhib jani gitu ya. Kalau Pajero itu panas jaban jeruk. Masalahnya nganggo motor Honda 70-an. Jadi panas ati, panas petang, panas gigir. Itu begitu, jadi panas jaba jeruk. Yang anak muda itu enggak ada, yang anak muda semuanya kesepuan saja. Sepuan semuanya, terus kemudian pada nempel nang masjid sampai rata-rata. Gitu ya. Saya datang itu sudah pada nempel di masjid semuanya. Loh kenapa? Karena nek orang nempel nang masjid ki mulai bayekane mandan panas. Iya. Coba saja anjenengan sejam itu jeko kayak wali dengak gitu. Ya, Ibu Bapak Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak yang tidak tersentuh.
Tidak tersentuh. Kalau dulu ya namanya anak-anak muda itu ya tempatnya di masjid, turunnya di masjid, dolanannya yang di masjid. Sekarang kalau ada wifi-nya baru ke masjid. Tidak ada wifi-nya tidak ke masjid. Jarang sekali wajah-wajah muda, yang adanya adalah wajah-wajah yang sudah siap ke Sukabumi, gitu ya. Maksudnya apa? Siap meninggalkan dunia ini. Itu begitu. Ini ibu bapak rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Anak-anak muda kita sering terlihat. Kalau anak-anak tua sih insya Allah mulai mandan terkendali lah. Memang wis mandan nyadari dewe emeh mati. Tapi nek jahanam itu subhanallah, ngerokok, makan, itu ya, ditutupi kayak nang pasar itu saya pernah lihat itu ditutupi dhuwure, ngisore bolong, jebule sikil tok. Loh kenapa? Karena sedang pada makan siang, makan pagi itu di pasar itu seperti itu. Ya, capek ndak lah jani ya ndak capek lah. Wong jegong nunggu wong tuku, dodol nunggu wong tuku, kan mengukur jegong saja. Ya, sing dodol bumbu, sing dodol kelambi ya cuma hanya duduk saja sampai tidak kuat untuk puasa. Tidak hanya itu, ternyata masih banyak pula orang-orang yang bermaksiat mencari harta yang haram. Ya. Kalau di Gang Sadar alhamdulillah di Purwokerto sudah mulai runtuh. Sudah mulai tidak begitu banyak. Tapi apa? Di sepanjang jalan Sudirman, bukan Sudirman itu. Ya, kalau dari Tanjung itu Ngetan sampai dengan Margono itu subhanallah pating teletek niku. Apa? Pelacur-pelacur Ramadan ya melacur, tidak Ramadan juga melacur, masih ada seperti itu. Tidak hanya yang muda tapi yang tua juga begitu. Dan juga masih banyak orang-orang yang korupsi. Mudah-mudahan Ramadan besok tidak ada yang korupsi lagi. Gitu ya. Karena di Indonesia subhanallah bisnis yang paling menjanjikan itu korupsi. Wong 300 triliun di penjara mengukur 5 tahun nih mboten dangu. Wong saya saja di sini sudah ini yang rutin saja mendekati setahun. Baru kemarin sudah setahun. Ya. 5 tahun itu ndak kerasa, apalagi nang jero anane hotel, kayak fasilitas yang luar biasa 300 triliun didenda 1 miliar. Kepengin? Ya wong anu dosa kok kepengin. Nggih. Mboten usah dipengini barang-barang sing ora apik mbok usah diini. Akehan iku uripe ora tentrem. Nggih. Akeh niku uripe ora tentrem, suka setitik uripe tentrem niku. Nek bisa sih akeh uripe. Nah niku sing langka niku. Nih, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hal-hal yang bisa menyanyiakan pahala puasa kita. Maka kita ingatkan Ibu Bapak, termasuk diantaranya orang tidak mendapatkan pahala puasa karena tidak punya ilmunya, tidak punya ilmunya. Kira-kira jenengan niku ngentut nang banyu niku batal mboten? Ngentut nang banyu lho ini kan aja nang banyu ada manubanu ngentut batal kuwi. Lah nggih. Nek jenengan ngelek niku ngelek apa niku? Idu niku batal mboten? Nek ngelek riak. Nek riak kan wong blondo niku. Nek itu sih genah alami, batal mboten kira-kira? Nek suntik niku batal mboten? Suntik batal apa mboten? Nah, ini makosid. Ini penting. Nek nyicipi gorengan batal mboten? Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para ibu bangun di pagi hari, yang lain belum bangun, jenengan sudah bangun. Apa yang dilakukan? Hanya goreng karo ngenget. Ya jangan begitu. Sambil goreng itu sambil lidahnya itu terus beristighfar, astaghfirullahaladzim wa tubu ila astaghfirullahaladzim. Kenapa hari waktu itu sedang diturunkannya maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jenengan hanya dapati di bulan Ramadan. Di bulan-bulan Ramadan mungkin ada tapi sangat sulit sekali. Ya, kadang-kadang subuh saja baru bangun. Ini sebelum subuh, sebelum orang lain tidak bangun, jenengan sudah bangun. Manfaatkan untuk berdoa.
Ini para ibu yang paling luar biasa, pejuang betul di bulan Ramadan. Ini sekedar mengingatkan ibu bapak, boleh jadi ini adalah besok Ramadan terakhir kita, ya, di tahun 1446 Hijriah, menjadikan Ramadan besok menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita. Ya. Kalau kemarin terbaik, ini lebih terbaik lagi sampai kita menghadap Allah membawa oleh-oleh yang terbaik. Karena ini jenengan opo jenengan kondur wangsul ya, oleh-oleh nggawa salak bosok di paling nawayah putra putri pripun kira-kira ki ana salak bosok di mak pada ndak layak jenengan tindakan plesir tuku klambi beesan pada roda radil pantes mboten kira-kira diparingaken ya putra wayah mboten pas. Demikian juga kita, kata Allah apa? Kullu amal ibni Adam lahu, saben anak-anak Adam ki amal anak Adam ki nggo awake dhewe. Nggih. Kalau jenengan bawa sholat itu kayak jenengan pakai berpakaian. Kalau jenengan berpakaian, ya bajunya, ya kopiahnya, ya celananya, ya sepatunya, ya sandalnya, itu adalah amal-amal kita. Tapi oleh-olehnya apa? Jenengan benten kula nggawa oleh-oleh nggawa cangkingan nang kresek anak apel ya anak roti anak susu niku jenenge oleh-oleh ning klambi sing didenggo rasukan sing diagem sandal sing diagem niku oleh-oleh nopo sanes ini beda ya demikian juga dengan kita Kulu amal ibni Adam lahu, saben-saben anak Adam kuwi nggo dheweke untuk dirinya ya klambine ya sandale ya kopiahe ya kerudunge itu adalah untuk dirinya ning oleh-olehnya mana ya oleh-olehnya adalah puasa illa siyam kecuali puasa lah sementara puasanya ini sudah ditolak puasanya rusak puasanya tidak baik apalah ya kita bawa puasa ibaratnya bosokan puasa ke hadapan Allah ya puasa yang rusak kita bawa di hadapan Allah maka tidak layak bagi kita untuk memberikannya kepada Allah. Karena itu ibu bapak yang dimata Allah Subhanahu wa taala jadikan puasa ini besok Ramadan besok kalau kita sampai di Ramadan jadikan puasa yang terbaik untuk kita.